Ya, jadi udah selesai semua urusanmu di kebun? Udah Pak, tadi udah saya terima. Udah serah terima sudah. Siapa sih pacar? Mana pacarmu? Biar udah partai dikata enggak? Belum ada Pak. Belum ada? Ah. Siapa sini pimpinanmu? Udah partai dikata? Belum Pak. Ah, bilanglah siapa saksi sama partai dikata ya. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu yang sudah menerima saya, mengajari saya hingga hari ini saya bisa bekerja di tempat ini itu atas dukungan Bapak sekalian. Apalagi kan saya kesini baru 2 tahun udah di kantor pusat. Doakan saya bisa bekerja lebih baik di sana, bisa cepat mengikuti proses pekerjaannya di sana. Nah, saya berharap bapak-bapak ibu di sini sehat-sehat. Nah, kita bisa bekerja lebih baik untuk meningkatkan usaha bapak ini. Nah, jika ada salah-salah saya selama ini atau Usaha siapa kau bilang? usaha bapak. Oh, jadi keluar lah kau. Usaha kita ini gitu. Usaha kita Pak. Ah, kalau SMP, pokok SMP kita ini gitu. Poktan SMP bisa lebih maju di tangan bapak-bapak yang di sini Pak. Jika ada salah saya atau kurang tanggap selama ini, mohon diampuni. Untuk yang mungkin yang menggantikan saya di keran tanaman, untuk lebih semangat lagi. Semua bisa ditanya kok, gak ada yang susah. Pak Ten, apalagi Pak Ten nanti walaupun bapak ini suka menunggaki gitu, tapi cepat dia balik rohanya. Banyak semua keren-keren di sini, ini juga. Yang mana itu? Bapak ini Pak. paling sering nanti berhubungan sama bapak itu soalnya. Ya, walaupun tetap diminta gitu kan, memacu kita untuk cepat belajar. Itu bagian dari tugas bapak ini ya kan? Udah pemahaman? Udah. Jadi dia perlu ngomong nggak menurut kau kira-kira juniornya ngomong, seniornya ngomong, kira-kira junior perlu nggak ngomong? Perlu lah Pak, Ah, kan iya. udah kuajar. Iya. Kalau Kian. Oke Pak, selamat malam semuanya. Oke, terutama saya mengucap terima kasih karena hari ini masih diberi kesehatan dan jasmani dan rohani. Buat Kak Tio, makasih Kak buat ilmunya, sudah membimbing saya walaupun bertahap-tahap dan pasti akan bisa walaupun lambat laun. Dan Udah. Itu ke kiri itu, ke bapak suka nyongak bilanglah, Pak nyongaknya pelan-pelan gitu apa mau kau bilang bapak itu yuk? Oh ya, bilanglah. Nyongaknya tak senyum. buat Pak Ten, Lihat Pak Ten, dia tuh lihat. Yang mana itu Ubin? Lihat Pak Ten ya. buat Pak Ten nanti kalau ngajarin saya ya Jangan bosan. jangan bosan-bosan Pak, ngajarin saya, sabar ngajarin saya, dan tetap semangat ngajarin saya Pak. Buat Pak KTU, terima kasih Pak. Dan ini pun semua berkat Bapak juga saya bisa sampai di sini. Dan berkat Bapak juga saya bisa mencapai tahap sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak. Lasaramu, lasara Pak Katimu. Ibu Katimu. Dan buat Ibu KTU yang menjadi Ibu KTU saya sekarang, mungkin saya juga nanti Bu, bukan kayak seperti Kak Tio juga bisa langsung tercapai gitu Bu. Jadi Ibu sabar-sabar nanti kalau aku nanti ya berjumpalah
kepala. Belum begitu belum Lupa begitu lah. bukan parah. Ya, terus ya. Atau lebih cepat nanti kasih laporan ke ibu Agar deadline dong. tentang terlambat itu lah bu. Jadi bu, ada bu, dan ibu juga harus memberi saya juga. Buat Pak Honing sekalian juga nanti ibu udah juga Pak. Oh iya. Iya. Itu ya bukan kerja aja, cuman ada kami juga buat kami. Saya di sini memang masih junior, jadi saya juga masih butuh bantuan dari Bapak. Jadi kalau saya ada salah atau mana mohon saya diingatkan atau diajari lagi. Buat Pak Manajer, Naik gaji Pak, bilang apa sih? Oh, Karena ada kok. di sana juga masih saya Pak ya. Iya. Masih saya. Masa itu. Akhirnya orang ibu dua ini seperti terhukum mereka pakai kursi mereka seperti pengantin itu, nah, duduk lagi dua nah, terus sudah terhukum dia jadi, dia lah ngomong, itu dia tentang dia suka ngomongnya, ya, tadi kau bilang pulau sekian dulu, ngomong lah kau menelitiannya ya. Kalau Bu KTU, Pak KTU kan yang satu mantan KTU Nah. saya, kemudian yang satu lagi KTU saya sekarang. Iya, ini mas. Aku kan masih itu juga. Aku masih seperti dulu, tahu nggak gitu itu. Masih seperti yang dulu. Dah, dah. buat Pak Manajer, Pak Lulus training saya. Ya. Manajer, saya juga masih butuh bimbingan dari Bapak, nasihat dari Bapak, dan Dan doa. bimbingan dari Bapak dan mengajari dan selalu semangat mengajarin saya walaupun Bapak terkadang bertugas ke Alu maupun di sini ya jangan bosan-bosan dari saya Pak. Udah itu aja, Pak. Udah. Kejawablah buka TU. Mereka berdua. Dapat nanti dulu. Menurut saya dulu. Ah iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan malam ini. Iya. Yang pertama untuk karena kedua-duanya memang saya yang bawa ke kemudian juga. Oh iya. Iya. Berarti akan baru mau pakai TU. Iya lah, iya. Yang pertama saya bilang ke Tia, ya bukan ini semangatnya lebih di itu lagi ya Bu Tia. Jadi kalaupun ada kekurangan atau kesulitan yang didapat pada saat untuk bekerja itu jangan diam, karena semakin banyak bertanya semakin ilmu semakin bertambah. Seperti yang dikatakan Yo tadi, di sini orang semua tidak ada yang pelit. Jadi kita masih ada keinginan untuk bertanya. Semangatnya dipacu supaya hasilnya lebih bagus untuk kedepannya. Dan untuk Matio, ya lebih semangat lagi lah. Saya yakin pasti bisa. Pasti satu tangan dua.
karena baru ini dijalani di kebun, baru ini dikenalkan kenal dengan kebun sawit ini. Dalam waktu singkat semua pekerjaan di sini yang berhubungan dengan tanaman langsung dikuasai, dan makanya saya berpikir ya kalaupun dipindahkan ke Jakarta, ke kantor pusat, itu bukan berarti menjauhkan dari kita. Itu untuk menambah wawasan dan kemampuan lagi di dalam kebun ini. Jadi harapan saya ke depannya ya perbanyak lagi lah untuk menimba ilmu di sana. Jangan sungkan-sungkan, karena kita dengan apalagi berhubungannya dengan Bu Astri. Karena apapun ceritanya yang berpapasan langsung itu dengan Bu Astri. Jadi teknis dan program kerja yang ingin dikerjakan itu langsung ditanya. Jadi saya yakin memang 99% pasti yuk di sana lebih baik lagi. Amin. Kalau dari saya sih yang pertama ke Tio, selamat jalan, terima kasih udah atas kebersamaan selama ini. Saya juga sebagai KTU si Tio mungkin juga nggak lepas ya dari kesalahan. Jadi tapi itu nggak ada niat kita untuk hal jelek, itu nggak ada. Kita semua memang kerjaan. Begitu juga untuk Kia. Selamat bergabung di Sekayan, dan itu juga tetap kalau belum mengerti, kurang mengerti, silahkan ditanya. Gitu. Kalau memang belum paham, pokoknya jangan malu bertanya. Apalagi boleh ditanya ke Kak Tio. Kalau aku akhir bulan bisa tiba-tiba berubah jadi monster. Suka meremet, pokoknya kalau nggak deadline kita udah pastilah ini gitu. Jadi kuat-kuatin juga semangatnya sama tim kita di Sekayan ini. Semoga kita memang, bukan semoga sih, memang harusnya kita cocok gitu. Jadi memang kita itu yang solid dan itu Ya, itu kan bagian dari tugas itu, nggak apa-apa Bu. Iya Pak, udah Pak. Enggak. Apalah Pak Somni lah. Aku dengar beresi pada aku dengar Pak Somni agak asin-asin di Tio, makanya kita gunakan dia. Pertama-tama tetapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini sehat. Makasih juga Pak telah diberikan kesempatan kepada saya untuk teman kami si Tio. Kemudian kami yang di sini bangga dengarnya Tio ke Jakarta. Mudah-mudahan Tio di sana bisa cepat bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Untuk Kia, kita di sini satu tim. Yang disebut teamwork. Kalau ada yang kurang apa, nggak apa-apa ditanya. Saya pun siap. Selagi kita ada kemauan, pasti apapun bisa dikerjakan. Itu aja Pak. Kita tambahin imut buat asisten.
Iya, karena baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Malam. Yang pertama untuk Viola. Ini di mutasi atau promosi lah, jadi saya anggap promosi ke Jakarta kan. Jangan dijadikan macam suatu apa lah, suatu bukan itu, jadikan ini suatu tantangan untuk mencapai mimpi yang lebih tinggi lagi. Terus terang, saya pribadi Pak sebagai asisten masa kehilangan karena sudah jago, tim ini jagoan saya di sini. Jagoan ya? Makanya saya titipkan tim ini ke Bapak di Jakarta. Ya. Saya percayalah, macam yang dikatakan Pak Manik tadi, percayalah dia itu mampu. Memang saya tahu kemampuan dia. Selamatlah untuk Tio. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya ke Jakarta, perjalanan pekerjaannya, karirnya semakin sukses. Untuk dia, ini kan karena termasuk pengalaman baru juga kan, Dari nol ya? dari nol. Sama, saya juga di kebun itu memang dari nol. Saya sama sekali nggak kenal sawit sebelumnya. Semangat lah, karena jujur aja saya perhatikan kayak desu-desu yang udah berapa minggu ini kan kayak desu-desu sama situ juga saya bilang itu dipompa lah semangatnya. Baru intinya itu jangan malu bertanya. Itu yang dinas itu kan memang kaki jangan langsung terlalu parno jadinya. Itu juga memang kaki pakai i itu udah didikan dia itu kayaknya pakai i dia kan seolah setiap saat kan gitu kan. Kemarin kalau nggak ada kopi yang nggak bilang. Kalau namanya istilahnya atasan ke bawah kan ya harus bisa menonggak lah, kalau nggak bisa menonggak ya nggak benar juga kan. Jadi maksudnya jangan terlalu parno. Intinya itu semangat. Kalau ada yang nggak kurang paham atau nggak paham ditanya, tanya aja si Tio. Saya nggak pelit kok untuk ngajari. Tanya aja sama si Tio. Itulah semoga untuk kalian berdua lebih sukses lah. Ini kesempatan kan, itu keduanya lah. Ini kan kesempatan, jangan disia-siakan, memang dimanfaatkan lah. Semoga jadi lebih baik ke depannya. Itulah. Butima kita baik. Langsung nggak saya Pak? Iyalah. Tapi dari tadi kulihat ini masalah kerjaan aja, kan masalah jodoh kulihat ini. Mungkin kalau Pak Gutum nggak masalah jodoh ini Pak Gutum, kayaknya ya. Kayaknya Pak ya. Baik Pak, selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Malam Pak Gurmen. Jadi mungkin pertama-tama saya mau sampaikan buat Tio. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang jelek, pasti baik. Dan saya percaya bahwasanya kesempatan ini buatmu memang untuk lebih maju, untuk lebih mengembangkan kemampuanmu, karena semua menilai selama di Sekayan ini kau punya kemampuan lebih. Artinya seperti disampaikan Pak Ten juga kehilangan. Saya juga kehilangan gitu. Tapi si Iben pandabot, wah. Kemudian yang kedua, jadi saya tambahin tadi itu rancangan Tuhan, bukan ada konspirasi lah antara kami ini mau buang kau ke Jakarta itu enggak ada itu Tio ya, itu rancangan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam kita bekerja mungkin beberapa tahun ini, orang juga mungkin menilai dan melihat aku sebagai pimpinan, Tio sebagai bawahan. Tapi mungkin dalam kehidupan pribadi, Tio sudah saya anggap seperti teman. Jadi segala apa yang kurang darimu itu aku sudah bisa tahu. Apa kelebihanmu aku juga sudah tahu. Sehingga itu yang membuat kami selalu udah harus kuat, harus semangat. Karena bagaimanapun kita nanti terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu,
komunikasi kita masih tetap jalan. Kami di sini juga semua pasti akan memberikan semangat, support, menguatkan supaya apa yang menjadi beban mungkin selama ini bisa dilewati. Saya percayalah kami semua di sini kehilangan. Tapi kami nggak bisa juga harus menahan karena ada kesempatan untuk itu. Dan kami juga harus memberikan porsi, memberikan kesempatan untuk Tio bisa lebih maju di Jakarta nantinya. Jadi kami berharap seperti yang sudah disampaikan oleh semua, Pak Ten, Pak Laban, Bu KTU dan Pak KTU yang memberikan support buat Tio. Mudah-mudahan selama di sana nanti apa yang menjadi harapan kita semua, harapan Pak Pembina, pasti kami yakin kalau dengan semangat, kemampuanmu kami yakin semua pasti bisa dilewati. Ya, kemudian yang ketiga buat Kia. Nah, mungkin kalau selama ini selama di Alim si Kia sering melihat saya itu sering lebih banyak diam. Tapi dalam diam sebenarnya saya juga menilai. Bukan berarti saya tidak mau marah. Kalau ditanya marahnya saya, mungkin orang-orang kadang-kadang tidak menduga, bahkan yang tidak terbayangkan oleh orang kalau saya marah pun saya bisa lakukan. Tapi mungkin dengan situasi pekerjaan yang baru di sini, ya juga harus bisa lebih mengembangkan diri lah dalam hal mungkin hal-hal baru yang belum kita tahu atau yang pun kita kurang mengerti, kurang paham. Gak ada salahnya bertanya. Artinya si Tio juga datang ke sini bukan langsung ujuk-ujuk dia bisa menyelesaikan laporan apa yang menjadi tanggung jawab dia, tapi tetap juga harus belajar. Karena sebelum Tio menghandle pekerjaan di sini sebagai kerani tanaman, bahkan kerani tanaman yang lama, kita masih tempatkan lagi di sini untuk membantu si Tio, membimbing si Tio untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Jadi saya percaya kalau Kia punya semangat, pasti itu bisa dilewati semua. Artinya nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau punya kemauan, punya niat untuk belajar, untuk lebih maju ke depannya. Kami percaya nggak akan ada yang tidak mungkin, pasti mungkin. Nah, selagi kita punya kemauan. Nah, jadi kalau ke depan mungkin seperti sudah disampaikan tadi Pak Ten juga, jangan karena dibilang tadi Pak Ten ini suka main enggak, ya memang harus seperti itulah. Dan memang mungkin stylenya Pak Ten itu begitu. Harus bisa kita mengimbangi dan tahu ini Bapak ini begini, Ibu ini begini. Kita tahu. Tapi itu percayalah semua karena pekerjaan, bukan karena rasa benci atau rasa tidak suka. Dan itu juga sebuah cambuk buat Kia nanti ke depan. Artinya kalau ada hal-hal yang memang salah, yang tidak tepat, yang kurang pas mungkin kan, nah di situlah kita harus belajar untuk memperbaiki diri semakin baik ke depan. Jadi jangan sampai kita berhenti di situ saja, tidak mau mengembangkan kemampuan kita, tidak mau belajar, karena ini sebuah kesempatan. Ya, mungkin orang-orang melihat peluang seperti itu belum tentu ke semua orang bisa dapat. Ya, kalau orang kemarin melihat ya pekerjaannya masak di mes, di Alim, tapi sekarang sudah bisa ke kantor, pindah jadi kerani tanaman. Itu sebuah hal yang ada peningkatan, dan itu harus disikapi dengan sikap dan mental kita juga yang baik untuk belajar dan mau untuk maju. Ya, jadi mungkin terakhir untuk Tio dan Kia, ya saya berharap, kami percaya, kami yakin dengan semangat, dengan kemauan kita, tidak ada yang mustahil. Selagi kita memang mau mengembangkan kemampuan kita dengan niat baik kita untuk kemajuan Poktan SMB ini. Mungkin kalau untuk selanjutnya nanti di Jakarta, ya kita pasti tetap hubungan
hubungan komunikasi jangan sampai lupa kan. Apalagi kalau jadi nanti, ya Pak ya. Kalau jadi nanti sama abang saya itu kan, Siapa? artinya Bang Ige, Bang Ige. Oh. Lihat dulu, mau bukan dulu nama IG, lihat bukan dulu. Tadi cuma senyum dia. Senyum dia. Jadi mungkin itu aja Pak. Penyampaian yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Baik, selamat malam untuk semuanya. Malam. Salam Pak Fred. Ya, saya mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman keluarga SMB yang sudah sampaikan kepada Kia maupun Tio. Mungkin awal saya ke Kia dulu. Ya, ini sebenarnya benar dibilang dari Pak Manajer, Pak Asisten, Pak KTU, Pak KTU. Ini kesempatan untuk Kia dan Tio. Kesempatan untuk kita biar lebih maju dan lebih berkembang lagi. Terutama untuk Kia yang awalnya di Alim sebagai tugas mes, sekarang sudah menjadi Krani sebagai ibu Krani tanaman. Itu kan sebuah peningkatan prestasi lah ya kalau saya bilang. Jadi inti dalam pekerjaan itu sebenarnya ya nggak harus pintar-pintar sih kalau menurut saya. Yang penting kita bisa dan jangan malu bertanya seperti yang dibilang Bapak KTU. Tanpa kita nggak bertanya pun sepintar apapun orang nggak akan bakal jalan juga. Itu memang selalu prinsip saya. Kalau dalam pekerjaan mau sepintar apapun orang, kalau dia hanya bekerja sendiri nggak bakal bisa. Mungkin Kia sekarang posisi mungkin, aduh bisa nggak ya? Akan masih tak belajar. Tapi kalau Kia sering bertanya kepada senior-senior di sini, kepada KTU, kepada semuanya Pak Manajer maupun Asisten, saya yakin Kia akan berkembang ke depannya. Intinya jangan malu bertanya. Dan dalam dunia pekerjaan itu ya wajarlah kita kadang-kadang dimarahin sama atasan, itu udah hukum alam itu dalam dunia pekerjaan. Tapi jangan ambil itu sebagai apa ya, sebagai kejelekan lah buat kita untuk kita enggak. Itu sebagai kita butuh kritik dari seseorang biar kita untuk lebih bisa memperbaiki diri kita ke depan. Itulah kalau pesan saya untuk Kia. Selamat datanglah di Sekayan. Kalau selamat datang di Putra SMB, memang sebelumnya sudah di Putra SMB kan, cuma di Alim, sekarang di Sekayan. Lalu untuk Tio juga sama, ini kesempatan lah buat Tio. Cuma kalau tadi saya lihat Tio sudah bilang kalau di sini kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi kalau saya lihat tadi Tio sempat apa ya, sedih-sedih lah ya, karena mau ke Jakarta. Itu sebenarnya beban juga buat saya yang di Jakarta. Karena Tio sudah merasa nyaman di sini. Sehingga saya juga harus bisa membuat nyaman Tio di Jakarta. Nggak usah Pak Fred, si Igit gitu. Ya, dalam dunia pekerjaan. Ya, tapi mungkin Tio ini, namun juga orang baru pindah lah, mungkin dari tempat sebelumnya yang sudah nyaman tiba-tiba ke tempat baru. Apakah orangnya enak-enak nggak ya? Gimana ya nanti ya? Gimana yang aku mau membaurnya? Itu hal wajar. Tapi boleh saya bilang di Jakarta pun orang-orangnya bocor-bocor juga Tio, termasuk saya sendiri. Nanti Tio lihat sendiri lah sifat asli saya seperti apa sebenarnya di Jakarta. Cuma kalau sini jaga-jaga image biasa ya. Tapi ya kesempatan ini jangan kalian berdua sia-siakan lah. Kan kalau memang Tio di Jakarta kan tuh juga nanti kita ke kebun kan bisa aja, nanti kita ajak Tio juga ke sini kan untuk bertemu yang rekan-rekan yang sebelumnya, ataupun bisa jadi komunikasi. Dan juga di samping intinya kalau dari saya Tio ke Jakarta dalam konteks memang pekerjaan untuk membantu Ibu Astri ya, tetaplah semangat gitu. Tapi ada nilai plusnya ya kalau memang nanti ke depannya sesuai dengan harapan dan hukum kita dengan Bang DJ itu kan bonus lah ya. Kalau kita kan hanya mensupport, kalau itu kan penentuan memang dari Tio sendiri. Jadi jangan berkecil hati Tio kalau pindah dari Sekayan ke Jakarta, ya kita sama-sama satu keluarga kok, hanya beda tempat saja, tapi sebenarnya kita satu keluarga sebenarnya. Jadi selamat datanglah Tio nanti ke Jakarta, semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Mungkin dari aku itu aja, saya kembalikan ke bawah pimpinan. Udah. Semua bicara tadi si Tio, tadi si Tio baru bicara sama kita dari sini. Sasaran dia, pertanyaannya, hari udah ada chat sama si IG? Tadi baru ngechat Pak. Bilang apa? Malam ini dia berangkat Bang gitu. Oh iya, bilang dulu, Pak aku berangkat ini bener kami, biar aja itu baru ngomong ya. Halo Bang,
malam ini jadinya berangkat bang, jadi jemput di mana? Atau ketemu di gedung aja? Bang, sampai ketemu bang. Nah, oke lah ya. Nah, jadi terima kasih lah utama buat Kia ya. Kia yang mau duduk di kursi semi panas itu ya. Nah, dan Tio juga. Artinya kenapa dengan begini? Ini adalah bagian dari mendidik mental. Ya. Iya ya. Nah, coba kesini duduk ya. Nah, terima kasih juga buat Pak KTU yang sudah boleh membawa dua anak gadis ini ke potensi kita. Terima kasih juga buat Ibu KTU yang sudah membimbing Tio selama ini dan sudah memberatkan Tio waktu musipan. Begitu juga dengan Pak Sombing, Pak Pangdat sekalian, Pak Manajer. Nah, sekarang saya kepada ini mempelai jadi bukan ya? Bukan kedua mempelai ini bukan ya? Kedua gadis lah ya. Nah, jadi betul yang bilang teman-teman tadi ini satu peluang dan inilah yang kenapa ini aku rekam, nanti akan kita buat di konten juga. Ini adalah tonggak dasar. Ini adalah buah daripada reformasi mental kita ini. Karena aku rasa kalau ada acara reformasi mental kemarin, Kia nggak akan nyampe ke sini. Kalau si Kia kemarin enggak tersenggak, malam Pak kurang keras, malam Pak kurang keras gitu kan. Nah itu kan caraku untuk mendidik mentalnya, ya kan. Baru sewaktu kita berbuka puasa, walaupun kami di belakang sudah ketemu sama si Kia waktu aku ngomong sama Gabriel itu kamu ngomong ya itulah Kia itu ngomongnya kan sudah kemarin Pak, nah, sudahlah, ya kan. Ini kan dari bagaimana reformasi mental itu baru terungkap ulang tahun si Kia, dan situ aku baru tahu dia tamat SMA. Itu baru kita kasih hadiah sama dia, dan itu yang dipergunakannya lah. Dipergunakannya tentu dengan dukungan teman-teman yang di Alim lah, ya. Ada Pak KTU-nya, ada teman-teman Pak Nandru, dan semua lah. Dan lebih aku yang titip kepada si Gabriel. Memang Gabriel suatu masa pendidikannya sekali 2 hari mengirim sama saya sejauh mana lompatannya. Nah, si Kia pernah kau kirim sama aku langsung Kia ya, hasil kerjamu ya. Nah, kasih nomor telepon sama si Kia biar dia langsung mengirim sama aku bilang gitu. Nah, jadi ini buah daripada kita membuka diri untuk mau mereformasi kita, ya. Jadi aku percaya si Kia baru masuk tahap kedua dalam memasuki dunia pekerjaan ini, dan reformasi mentalnya masih tahap awal. Seperti permintaan dari teman-teman ini biar nyambung dia, tentu kalau nanti harus lebih bukan lagi dan harus lebih galak lagi artinya bukan marah-marah seperti Pak Zul itu, artinya Paten mana ini gua, udah berani begitu nanti ya. Nah, nanti kurang lebihnya sudah bergabung sama Tio sini 2-3 minggu ya. Nanti kau review lagi nanti malam, petik di mana kelebihannya si Tio yang belum kau punya. Pasti ada. Kekurangannya itu ya biar sama si Tio kekurangannya itu. Atau start Tio kurang ini biar dia bisa memperbaiki kekurangannya. Tapi kelebihan si Tio itu catat kali itu mana? Oh dia gini. Itulah arahmu biar sesuai sama orang bapak ini, apa lima bapak ini. Memang kalau kulihat masih agak pede yang kurang, ya. Kalau semangatmu udah tinggi, pede harus kau pantik lagi pedemu, ya, ya. Tos dulu sama tos dulu tos. Itu tos ada yang kau buat, itu ya. Ya, aku satu. Ini peluang. Kita sana ada SPD kita, Satria Percaya Diri. Itu dikomandani, aku minta tolong sama Pak Storus. Pak Storus ini dialah orang tuanya SPD ini. Nah, nanti tanya hatimu, kalau kau bilang iya, kau bisa kemasukan ke grup itu, karena di sini mereka sudah jadi semua mereka. Percaya jadi. Aku sering banyak
bertekang atau dengan siapa, dengan Pak Predi atau siapapun, kalau coba kita ngomong Pak Predi dulu, atau dengan siapapun kalau kalian menerapkan, udah SPD, aku majukan, Pak Predi ya? Iya. Nah, nanti kau bisa ditopang situ, karena si Gabriel, Pak Dir, Zana, IG. IG. Ah, tapi yang pula itu kau tahu telepon IG nanti kau goda-goda IG lagi. Enggak ya? Oh, enggak. Ya itulah jadi itu peluang. Nah, untuk marah-marah itu adalah bagian daripada tugas. Karena orang bapak ini juga dalam mengemban tugasnya juga ya kena tekan juga dari manajernya. Iya kan? Pak manajer ditekan juga oleh ketua aku tekan juga. Aku siapa menekannya? Aku yang menekan aku adalah tuntutan kita, kewajiban kita, itulah menekan aku. Bagaimana biar ini berjalan pupuk segala macam, itu yang menekan aku. Jadi siklus semua ini, ya. Jadi apapun itu ya kita terima dengan senang hati dan rasa percaya dan membangun diri lah. Karena nggak bisa kita bangun kebun ini kalau kita nggak punya percaya diri yang kuat. Kau juga Kia, nggak akan bisa kau nanti bekerja dengan bapak ibu ini kalau kau punya percaya diri yang kuat. Aku bisa melebihi Kak Tio. Oh iya, coba bilang dulu Kia, mudah-mudahan aku percaya aku bisa melebihi dari Kak Tio. Bilang dulu yang kuat. Mudah-mudahan aku bisa melebihi dari Kak Tio. Salam Kak Tio. Ya, speaker dong, nggak apa-apa. Speaker. Ya. Nah itulah tanam Kia. Percaya aku, kau nanti menjadi penerus-penerus, ya? Kau percaya gitu lah. Buat bapak-bapak semua, tadi sudah Bu KTU juga buka sedikit lagi jendela pintunya, jendela hatinya. Kalau pintu udah semua, jendela buka sini lagi untuk bisa memberi agak lebih space sedikit lagi untuk sementara ini, mungkin sebulan ini, 2 bulan ini, untuk membimbing dia biar bisa dia berdiri tegak. Aku percaya bulan depan si Kia sudah bisa Tio baru di sini. Ya Kia ya. Nah jadi jangan kau bikin malu, Om. Nah jadi bulan depan kau harus sudah bisa dicintain oleh bapak-bapak ini semua ya. Nah kurang-kurangnya ada Kak Tio kok. Kak Tio begini kan. Harus banyak komunikasi, ya. Nah itu ya bukan Teo ya. Nah, jadi biar ada buah daripada reformasi ini. Nah itu juga, apalagi kalian nggak usah lagi lah, udah burunya kan nggak usah ngomong lagi lah, udah pasti lah ditopang yang burunya sekuat tenaga sampai tidak penghabisan pasti ditopangnya. Asal kau rajin lihat, wah nggak ada kopi pemuda gini, bikinkan. Wah nggak ada air putih, bikinkan. Itu aja itu udah melebihi segala-galanya. Sampai darah terakhir pasti diperjuangkan kau dengan sentuhan hati begitu nih, ya. Nah dengan pasti itu nggak takut, ya. Justru kalau nggak pernah dimarahin kita nggak akan maju nanti kita. Iya. Itulah untuk kita semua ya. Nah, jadi, Tio belum ya? Tio juga begitu ya. Nah ini buah-buah dari perbuatan kali ini. Tanya si Tio, kenapa dia dipilih ikut ke Jogja? Siapa mau kita pilih? Sedikit lagi. Pun si Kia pindah ke sini, aku hanya rekomendasinya. Iya kan? Kalau bapak-bapak bilang ini tidak, ya enggak juga ya sebenarnya. Aku macam merekomendasi, gimana kalau si Kia begini? Coba tanya si Kianya. Bisa kita Pak Kultum? Akhirnya bisa Pak. Bisa aku bisa Pak dia bisa. Jadi semua ini kami mendukung kamu. Ya? Jadi si Tio tanya si Tio. Apa pertama kata ketua waktu mau ngajak ikut ke Jogja? Gak pernah telepon dia aku. Kalau mau ke Jogja, Pak ikut aku Pak ya, kata gitu. Ikut kemana kau? Waktu ke Jogja, enggak aku bilang gitu. Ikut lagu Pak katanya. Ya kan? Nah itu berarti semangatnya yang tinggi, semangatnya tinggi. Tetapi kita berangkatkan, sampai di sana bukan langsung kita elus, kita hajar lagi. Kita hajarnya mentalnya kita bangun. Begitu nyampe pertama Tio,
sepatu milihan itu pakai, itu kantor kita mewah itu gitu kan. Masuk di perjalanan mau ke Jogja. Tio, kau begini, kau bikin apa? Kau seperti kameramennya kalian bicara gitu kan? Sampai satu waktu habis makan di mana kita, Tio? Yang kau nangis? Di Borobudur. Hah? Belum di Borobudur? Yang makan malam kita? Kenapa kau nangis? Coba cerita dulu. Daerah Malioboro. Iya, di Iya, kenapa kau nangis? Coba. karena kemarin Bapak suruh closing itulah pas selesai makan gitu. Terus saya kayak kurang keluar percaya dirinya. Terus digantikan Bapak. Terus saya kayak minder gitu sama Pak Dir. Pak Dir kok bisa? Aku kok kayak gini, kayak gitu, kayak menyalahkan diri sendiri ya sebenarnya. Gitu Pak. Baru nggak habis itulah. Kita pulang, air matamu keluar dari kaki atau dari mana? Yang pulang kau nangis nggak? Oh, Coba cerita dulu, coba kau hibur perjalanan kita sampai kita nyandung. ya, di situ saya Ya, remang-remangi. ya. Remang-remangi. Orang. Lanjut. Remang-remangi. Siapa keluar itu ketua itu? Siapa aja siapa? Wah, siapa? Siapa saja? Wah. Nah, saya lagi wawancara nih Pak Guna. Di situ kan kayak menyalahkan diri saya sendiri kan Pak. Kenapa sih Pak Dir bisa, aku nggak bisa? Padahal kan sama-samanya. Padahal dia kan dari OB, aku di OB-nya kan udah mentalnya udah lebih maju lah daripada saya. Saya udah sekolah, udah di kantor, kok mentalku kok sedikit kali dibanding dia. Jadi di situ lah merasa sedih Pak, merasa mengecewakan Bapak udah mengajak saya ke Jogja gitu. Baru besoknya kau main aku besoknya. Besoknya saya voice note Bapak biar lebih mengajarkan saya. Apa kau bilang bos kamu coba? Pak, maaf Pak, semoga Bapak tidak bosan-bosannya mengajarkan saya Pak. Gitu kan? Nah artinya sewaktu Pak Dir itu kusuruh menggantikan kau, Pak Dir juga belum pernah kusuruh begitu kan? Nah, jadi persis bilang tadi, apapun yang kuharapkan dari orang, kalau orang belum mampu pasti SPD ku berdirikan pasti mereka mampu sampai sejauh ini semua dalam hal apapun. Nah, artinya aku bilang itu, aku juga belum pernah si Pak Dir kusuruh begitu. Pak Dir hajar, langsung diajar dan kayaknya lebih bagus lah, gitu kan? Pulang dulu, agak keluar jalan dia sendiri kan sendiri, agak keluar mata sama guru itu, awal lah dia kan, pagi-pagi baru di pesindoknya. Jadi yang aku tadi ini adalah izin Pak Ketua, Pak Pendiri. ini sedang acara lepas sambut nih. Ini buah daripada mental kita itu. Jadi yang aku pesankan sama kita berdua, ini juga ada beban sama kalian. Beban ini harus kalian kelola lagi menjadi rasa syukur. Karena kalau di beban yang dibikin, nggak akan berbuah nanti. Kalian syukurin, karena kalian nanti patrol, kalian menjadi pilot project nanti bagi Totem Group, bahwa semuanya orang bisa sebenarnya sepanjang dia mau membuka diri dan percaya diri. Ya, nah ini kurasa begitulah. Mau panjangin lagi tapi kau nggak enak. Kau belum bicara sama ketua tadi. Tadi bos semua kau udah ngomong ya, cuma sama Pak Ketua sama Pak Pendiri. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Tio. Terima kasih pada Tuhan sudah. Bapak juga sudah. Pak apa itu? Pak Aziz. Pak Pendiri itu. Pak Pendiri. Iya Pak Pendiri. Bapak udah nih Pak. Sudah nyampe ke tempat ini dalam keadaan sehat. Pak, hari ini saya mau berangkat ke. Jangan sedih ketua. Dia mau ketemu si Igi katanya ketua. Oh, iya. Doakan saya Pak bisa bekerja lebih baik lagi, mungkin bisa lebih dari sini saya bekerja sana Pak. Semoga Bapak sehat-sehat di sini. Amin. Bapak juga bisa lebih baik juga bekerja di sini, bisa
membangun Oktan SMB ini ke arah yang lebih baik lagi. Iya, bilang sama Pak Pendiri, ketua sama Pak Pendiri, apa mau kau bilang tadi kan belum ngomong sama mereka kan? Yuk, kencang aja. Selamat malam Pak. Selamat malam Kia. Pertama-tama saya bersyukur karena Bapak sama Pak Pendiri sudah sampai dengan selamat, dan buat Pak Ketua, semoga Bapak nggak bosan-bosan ngajarin saya, membimbing saya, dan buat Pak Ketua tetap semangat. Juga buat Pak Pendiri, mungkin saya yang Bapak jarang komunikasian. Saya lebih setia itu Pak bilang. Kenapa? Saya setia betul itu Pak bilang Pak. Bilang. Saya rasa dia terus buat Bapak sehat-sehat. Ya, betulan, betul. Apa mau bilang sama mereka mau dari bersambung mereka? Oke, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Malam, Ketua. Maaf kami telat karena faktor perjalanan juga. Bukan patron. Juga. Ini udah pas on time ini. Jam 10. Begitu tadi kami masuk melihat si Tio sama si Kia di sini, udah bisa gambarkan pasti ini semacam acara bisa sambut lah, berpisah sama si Tio, berpisah dalam artian tidak satu lingkungan lagi, tapi tetap dalam satu payung besar, dan menyambut si Kia yang tadinya juga udah dalam payung kita, tapi lebih dekat lagi lah istilahnya. Nah untuk si Tio apa ya, aku sedih juga dia sebenarnya begini. Nanti kalau tempat baru belajar menyesuaikan diri lah ya, pasti beda suasananya dengan di sini sama dengan di sana, pasti beda ya, tapi percayalah semua pasti ada hikmahnya ya. Dan paling besar juga begitu Pak Pembina kemarin bilang sama aku mau pindah, aku langsung bilang iyalah Bang, biar langsung dapat jodoh siap bulan itu. Nah kalau di sini mungkin bisa jadi ada jodoh, cuman pas agak lama mungkin, tapi kok sana udah jelas dulu si IG. Emang mau si game sama dia? Itu dia juga memang mabuk. Itulah dulu kan. Nah ilmu juga pasti nambah. Yang kita pesankan dari sini, dari kebun, jangan nanti seminggu nyampe di Jakarta, walaupun kita langsung Pak lo udah lagi di mana Pak, jangan langsung gitu ya Pak ya, jangan langsung pakai label. Tapi itulah bisa menyesuaikan diri, agar bisa cepat menyesuaikan diri tempat yang baru, ambil ilmunya, nanti pasti semua berjalan dengan yang kau harapkan nanti pasti itu. Untuk si Kia juga mungkin secara formal kemarin belum ada kita bilang selamat datang di Sekayan, tapi malam ini kita bilang selamat datang Ki. Apa yang udah diajarkan kakakmu si Tio dalam 2 minggu ini, mulai besok kau udah harus belajar sendiri. Kalau kemarin masih bisa bertanya, Jati ini gimana? Itu yang 2 minggu udah harus bisa kau jabarkan lah mulai besok. Udah anggap dulu, walaupun pasti kau bisa tanya ke Tio, tapi anggap dulu dia nggak ada. Belajar sendiri aja dulu. Tapi kalau seperti kau bilang tadi ke aku, kiranya Bapak mau membantu aku ya. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tanya sama Bapak. Ya, selamat datang, selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sesuai nanti dengan yang kita kerjakan. Oke, aku rasa cukup sekian. Maaf tangan Sutio. Ya.
Enggak, gini ketua. Tadi kami ngobrol sore-sore. Ya. Kata si Kia, ternyata IG itu miliknya Krani Tanaman. Aku udah Krani Tanaman, aku bisa juga dong. Kira-kira gimana pandangan ketua? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kayak bergilir nanti. Ya. Wah, bangun diri. Aku ya juga. Selamat malam buat kita semua. Malam. Diri. Pak Pembina, Pak Ketua, Pak Manajer, semuanya. Mohon maaf baru sampai dan memang perjalanan di guyur hujan. Jadi situasinya ada apa? Alhamdulillah urusan lancar semua dan mungkin ini kali pertama saya ngomong dalam situasi seperti ini. Ya, kita disuting oleh seorang pakar di bidangnya. Ya pasti saya melihat bahwa bersyukurlah bahwa SMB ini sesungguhnya adalah ruang buat kita semua untuk membentuk diri. Kenapa? Karena belum tentu di tempat lain bisa seperti ini. Dalam artian apa? Misalnya si Kia atau si Tio naik kelas, Kia naik kelas. Jadi ya, kalau saya artikan naik kelas artinya bukanlah sebuah kebanggaan sebenarnya. Kenapa? Karena di kelas berikutnya kita disuguhi tantangan yang berbeda. Gitu loh. Nah, jadi saya dari kemarin selalu bilang ke rekan-rekan saya juga bahwa kalau hidup sekedar hidup, gitu ya, bukan bukan pun hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah pun bekerja. Kalau memanjat sekedar memanjat, tupai di kelapa pun memanjat. Nah, artinya apa di situ? Bahwa setiap tahapan yang kita lewati itu adalah tantangan dan juga sebagai koreksi buat diri kita. Sama seperti dibilang oleh Bapak Pembina, apapun sebenarnya bisa kita lakukan. Yang penting buka hati, cerahkan pikiran, ya, segarkan diri. Ini semua bisa masuk. Kia, ini ruang spesial buatmu untuk kau menentukan kau akan kemana, kau akan gimana. Tio juga seperti itu. Jakarta, Sekayan itu beda. Nah, jadi kesempatan nggak akan pernah datang dua kali. Gitu loh. Nah, buat si Kia juga, artinya di sini ini dapur, kau ke Jakarta. Kalau kesempatan ini tersia-siakan, habis. Itu yang paling penting dan juga buat yang lain gitu ya. Karena lagi-lagi aku bilang bahwa katakanlah ini kelompok tani, tapi dia punya manajemen di luar sana, dia akan buat batasan. Kau bisa ini, nggak bisa out. Kau bisa ini, nggak bisa out. Di sini ruang diberikan gitu. Jadi Kia diberikan ruang, Tio diberikan ruang bukan untuk memusungkan dada. Enggak seperti itu gitu. Tapi memanfaatkan itu untuk kau semakin bagus. Gitu loh. Kami juga sama-sama masih terus belajar. Karena hidup ini kan nggak ada tamatnya. Gitu loh. Soal kita berkualitas atau tidak, bukan kita menilai, orang menilai. Ini ada Ibu KTU di sini, ada Pak KTU dari Skype, dari Alim. Gender nggak menentukan serba bisanya. Semua gender bisa serba bisa. Lagi-lagi aku bilang Kia, Tio, kalian adalah satu
kalau bisa aku bilang sampel lah kali ya Pak Pembina ya. Siapa? Satu sampel ya. Ini sebenarnya program khusus lah ini ya. Ya kayak gini. Nah, ini akan berantai ketika kalian berdua bisa memberikan sesuatu yang menjadi cermin buat pelanjutnya gitu. Gitu loh. Ya, ini kan itu awal semuanya, baru terus itu awal semua. Nah, tapi dalam pekerjaan nggak ada itu. Ya, kenapa seperti itu? Supaya kualitas itu terjaga. Nah, itu mungkin dari saya. Selanjutnya itu tadi, jangan pernah malu bertanya, jangan pernah cepat berpuas diri. Di atas langit masih ada langit. Itu ya, bisa jadi kau di sini juara 1, di luar sana kau masih juara 10. Begitulah pengistilahannya gitu. Jadi lakukan terus apa yang bisa kau lakukan, inovatif, karena semua itu manfaat. 90% manfaatnya untuk dirimu, baru 10% buat orang lain. Itu jangka panjangnya ya. Nah, aku mungkin ya sekali-sekali bercakap ya, karena kita jarang ketemu, tapi aku tetap selalu memantau dimanapun. Nah, dan walaupun nggak ada kaitannya sama aku, tapi aku sangat berterima kasih dengan Pak Pembina, Pak Ketua, Pak Manajer, dan semuanya bahwa kalian dapat kesempatan seperti ini, manfaatkan, bisa kan? Nah, berjanjilah kau pada dirimu, pada Tuhanmu, bahwa kau bisa mensinkronkan antara inovasimu dan kau Tuhan. Itu aja. Kita punya agama yang berbeda, silakan, tapi keyakinan kita menjadi jalinan hubungan buat kita. SMB ini adalah kita. Itu ya, terima kasih. Oke, jadi terima kasih buat Pak Ketua dan Pak Pendiri yang memang sudah letih sekali, apalagi ini dua sejoli, Kia dan Tio. Ini juga dua sejoli kan Ketua Pendiri ini kan. Dalam hitungan sebulan ini mungkin ini kali ketiga mereka harus Pekanbaru Jambi Bang ya. Nah, ini kali ketiga bolak-balik terus. Tapi suatu angin segar tadi saya mendengar, alhamdulillah bagus hasilnya benar ya. Nanti ke dalam porsi lain lagi. Tapi tepuk tangan dulu dong buat sampai dulu. Nah, tadi aku masih bicara pada dua poin, pada peluang dan tuntutan tugas ya. Jadi ini juga sejalan dan selaras seperti kata Bapak Ketua. Tentu yang utama itulah semangat. Apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita semangat, tapi harus dengan ketulusan hati. Ya, saya kira tadi lebih lanjut ya. Aku juga udah minta ke tim di Waktu SMB, utama bagi orang yang training setiap bulan harus ada laporan progresnya. Ya, nanti aku mohon si Kia, berarti otomatis harus ada kelihatan progres dia dari 0 sampai 10, berarti bulan pertama berapa nilai dia, harus ada peningkatannya, ada apa pekerjaannya. Nah, itu akan ya. Baru cita dan cinta, apa beda cita apa beda cinta? Yuk, kau pernah bercinta? Pernah bercita-cita? Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Cinta dan cinta persamaannya dua-duanya harus kita capai. Oh, iya. Perbedaannya Bedanya nggak pakai huruf N lah, dan aja lah ya. Huruf N. Nah, tentu cita dan cinta ini adalah butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Sama atau mundur sedikit, nama usaha kita label paling besar adalah PT Toton Cita Abadi. Cita
Si Kautom bercita-cita namanya abadi. Itu filosofi paling mendasarnya. Si Kautom bercita namanya abadi. Tahap-tahapannya sudah ada yang jelas. Yang mau saya bilang adalah sekian. Berarti nanti kau harus mengorbankan jam tidurmu barangkali, jam istirahatmu untuk lebih, karena jam tugas mungkin 8 jam. Ini harus benar-benar kau fokuskan. Di luar ini kau harus bekerja lagi untuk mengejar tugas-tugas yang lain dalam tahap belajar ini. Karena akan berbeda selama 8 jam kau bekerja dengan 8 jam setiap bekerja, outputnya pasti berbeda. Bagaimana biar sama outputnya? Berarti kau harus bekerja lagi lebih dari 8 jam ini. Kembali kepada Pak Ketua, nanti hasilnya itu kembali pada dirimu nanti. Ya, percayaanmu tambah, ilmumu tambah, senyummu juga pasti tambah manis. Ya enggak? Nah, iya itulah. Jadi ada pengorbanan ya. Nah, satu lagi yang mau minta dari kedua-duanya, biar seperti terjawab nanti apa kata Ketua. Berangkat ini tanggal 17 berarti mulai besok, titik awal. Si Kia resmi jadi apa? Kayak apa? Aduk tangan dulu. Oke. Maka ukurlah dirimu Kia. Semenjak kau kita kenal dulu ulang tahun Mukbarlah tanggal 16 April sampai sekarang 16 Juni 2 bulan. Coba nanti malam coba kau review dulu. Bagaimana kau tahun kamu itu dan apa yang sudah kau lakukan dan kira-kira di mana pertambahan nilai dalam dirimu. Paham kira-kira? Nah, dulu kau 16 April begini, sekarang 16 Juni begini. Ada peningkatanku. Kalau ada peningkatan, kenapa? Ada peningkatan yang kau harus tahu mengulasnya. Ya, nanti kalau ada nanti di sini nanti bisa hal Ketua nanti membantu kau untuk memperbaikinya. Tapi harus dari hatimu dulu untuk memoles nanti Ketua bisa lebih bagus. Tapi tahu dulu Ketua poin-poinnya dari kau pribadi. Ya, itu pertama. Yang kedua, tanggal 17 besok Juni kau harus bikin dulu lagi setelah Kia baru, Kia Krani perjalanan sebulan. Anggaplah kau sekarang bernilaimu teman-teman tadi kau 7 lah kau nilaimu besok ke tanggal 17 bulan Juli berapalah nilaimu. Kalau menilai dirimu dulu, karena nanti akan ada penilaian juga dari akuntansi kebun. Ya, nah, harus ada perubahan. Aku yakin ada. Kalau tidak aku begini, sekarang belum bisa begini, belum bisa begini. Dalam pekerjaan misalnya, dan aku belum bisa Excel atau apapun itu, sekarang udah bisa tanggal 17 nanti. Ya kan? Kalau itu bisa, kenapa dia bisa? Nah, terurai lagi nanti dia. Tanggal 17 Agustus, kemerdekaan kau bikin lagi. Udah di mana nilaimu? Hal itu sama dengan si Tio dua-duanya. Karena ketika itu ini pilot project. Seperti aku bilang tadi, memang beban ada sama klien, tapi harus disyukur. Ini diolah beban ini menjadi syukur. Karena hasil tulisan kalian dua ini nanti ini akan jadi karya apa? Ilmiah atau apa ini ya? Apalah nanti ini akan dibaca orang, ini akan sangat berarti bagi orang. Dan itu nanti ininya. Jadi mereformasi diri itu bagaimana sih? Bagaimana sih memanfaatkan peluang? Bagaimana sih mengasah semangat dan hati? Nah, di situ nanti dia. Biar ada nanti akhirnya Kia baru dan ada Tio baru. Nah, kalau sudah berhasil kita di sini, aku percaya kita nanti tidak hanya sebatas hanya pengolah dari tanaman sampai TBS. Pada langkah kita ada Pak Pendiri, kita akan menjadi mengelola TBS sendiri, walaupun bukan pabrik namanya, tapi kita mengelola hasil daripada pertanian kita ini. Saya rasa begitu. Terima kasih buat kita semua. Horas. Salam semua lah. Akhirnya kan
Nanti kan kalau kalian ini manusia begini nanti berdua jasa bukan manusia. Nampak kayak gitu kan? Salah semua lah. Dan yang baru berpilih lah ada begini di acara kota kita ya. Baru ini. Hah? Bunda Hombing Mama hits di Kebun Sekayan. Sehat-sehat di sini. Mandor terbaik ini di Kebun Sekayan. Awal kerja ini terus teman berantem ini juga. Bro, Bing, kayak mana laporanmu ini? Gitu. Baru bayan lagi kami kayak gitu. Semoga Bunda sehat-sehat, panjang umur, kerjaannya lancar terus, keluarga semua diberkati. Si Roida kan ikut ke Jakarta, percayalah semua akan baik-baik saja. Nanti si Roida akan keluar si Roida dengan wajah yang baru, lebih pemberani nanti dibikin mau. Amin. Ada pemasak, apa berangkat dulu ya? Nah, gitu juga Tio. Semoga kau dapat jodoh di sana dan lebih baik lagi dari yang di sini sampai di sana, dan bisa sebagai panutan yang di sini dan juga adik-adikmu terutama si Redi bisa dicontoh nanti kayak mana perilakumu di sana. Kaulah harapan kami dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Lei, kasih nih. Kasih nih. Ready? Orang kantor pusat. Orang kantor pusat. Gimana ya? Pinggul Pak Fred. Betio na pada huyo. Tio. Betio na pada huyo. Lang serai tapi. Oke Bang Tanjung. Ketua Pak Pendiri, Pak Haji, Siji, Pak Gulmen. Mau kemana kau Rida? Lihat mau Rida. gitu. Lihat mau tua. Hati-hati di jalan. Pak Kateu. Betul ya? Betul ya? Ya. Pak Haji itu ini. Udah Kia ya? Saya Kia bilang lu. Saya Kia. Mantap. Udah mantap kau. Ya gitu ya. Anggol. Dah. Siap Pak. Baru dah. Oke Pak. Oke. Dadah gitu. Dadah guys. Indonesia Allah mau pergi. Ada. Ngene pokoknya. Orang kantor pusat lagi deh. Bisa bantah.
Tangan di atas. Saya selamat tinggal. Langsung masuk mobil. Masuk mobil. Selamat